Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan dan penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia, khususnya berita asing serta pengaruh dari ajaran agama Hindu-Buddha yang dirasakan di Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Oke Sobat Edson, kali ini kita akan membahas perkembangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya mengenai informasi yang berasal dari luar yang menceritakan tentang bagaimana kemudian ajaran agama Hindu-Buddha itu masuk dan diterima oleh masyarakat di Kepulauan Indonesia. Selain itu, kita juga nanti akan membahas tentang pengaruh-pengaruh yang nanti berasal dari ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti banyak sekali pengaruh yang kemudian berasal dari ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, di antaranya di bidang pemerintahan, kemudian di bidang sastra, kemudian di bidang bangunan atau di seni bangunan, dan lain sebagainya. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai informasi atau berita asing yang berasal dari beberapa orang yang pernah datang ke Indonesia, kemudian menceritakan tentang ajaran agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yang dapat kita sebutkan adalah catatan dari seorang pendeta Cina yang bernama Faxin. Di mana Faxin ini sekitar abad ke-5 Masehi pernah melakukan kunjungan ke sebuah wilayah kerajaan yang terletak di Jawa bagian barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Jadi catatan Faxin ini adalah catatan yang mengisahkan tentang Kerajaan Tarumanegara. Selain catatan Faxin, catatan lainnya yang juga mungkin sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah catatan yang berasal dari seorang pendeta Cina yang bernama Itsing. Di mana sekitar abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi, Itsing pernah melakukan kunjungan ke sebuah wilayah di Pulau Sumatera yang kemudian kita kenal bernama Kerajaan Sriwijaya. Nah, Itsing kemudian belajar selama kurang lebih beberapa tahun, 7-8 tahun di wilayah Sriwijaya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperdalam kemampuan bahasa Sanskerta dan pengenalan huruf Pallawa yang dilakukan oleh Itsing dengan tujuan nantinya Itsing akan belajar agama Buddha ke India. Nah, ini juga menjelaskan posisi Sriwijaya bukan hanya sebagai sebuah kerajaan besar yang terletak di Selat Malaka, melainkan juga sebagai pusat penyebaran dan perkembangan agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena para pendeta Cina yang ingin belajar agama Buddha ke India biasanya akan terlebih dahulu singgah di wilayah kerajaan Sriwijaya, kemudian belajar selama beberapa tahun di sana untuk memperdalam pengetahuan bahasa dan huruf yang nantinya akan digunakan selama mereka belajar di India. Maka catatan Itsing ini adalah catatan mengenai kerajaan Sriwijaya. Itsing tidak hanya kemudian mengisahkan tentang sebuah kerajaan yang kemudian kita kenal sebagai Sriwijaya, melainkan juga Itsing memberikan sebuah catatan mengenai sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Pulau Jawa yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Ho-Ling. Nah, dalam catatan yang dibuat oleh Itsing mengisahkan kisah perjalanan seorang pendeta Buddha asal Cina lainnya yang bernama Huining yang pernah melakukan kunjungan ke sebuah kerajaan yang sekarang terletak di wilayah Jawa bagian tengah yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Ho-Ling atau juga dikenal sebagai Kerajaan Kalingga. Nah, jadi inilah beberapa berita asing yang ditulis oleh beberapa pendeta asal Cina tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang menunjukkan masuknya ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, selain itu, apa sih yang kemudian menjadi pengaruh? Gitu ya. Apa sih yang kemudian menjadi pengaruh dari ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia? Yang pertama yang dapat kita sebutkan adalah di bidang pemerintahan.
pengaruh yang paling jelas di bidang pemerintahan yang dibawa oleh ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah dikenalnya sistem kerajaan. Sebelum ajaran agama Hindu-Buddha dikenal dan masuk di Indonesia, masyarakat Nusantara menggunakan sebuah konsep pemerintahan yang dikenal dengan istilah primus inter pares. Nah, primus inter pares itu adalah sistem kepala suku. Dan sistem ini dapat kita lihat pada penerapannya dapat kita lihat pada kerajaan Kutai gitu ya, atau wilayah Kutai, ketika Kutai pernah dipimpin oleh seorang pemimpin kepala suku yang bernama Kudungga. Jadi Kudungga pada masa itu belum menggunakan konsep kerajaan, melainkan menggunakan konsep yang dikenal sebagai primus inter pares. Nah, ketika kemudian Kudungga digantikan oleh anaknya yang bernama Aswawarman, dikenallah kemudian konsep kerajaan. Oleh sebab itu, dalam Prasasti Yupa disebutkan bahwa pendiri dari dinasti Kutai bukanlah Kudungga, melainkan anaknya yang bernama Aswawarman. Nah, jadi di bidang pemerintahan dikenal konsep kerajaan. Selain dikenalnya konsep kerajaan, dikenal pula adanya sebuah konsep yang kerap disebut sebagai konsep dewa raja. Apa yang dimaksud sebagai konsep dewa raja? Raja kemudian dianggap sebagai titisan, gitu ya, dianggap sebagai titisan dari para dewa. Sebagai contoh yang bisa kita sebutkan adalah Raja Purnawarman yang kerap dianggap sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah terdapat di dalam Prasasti Ciarutan, di mana telapak kaki dari Raja Purnawarman dianggap sebagai telapak kaki dari Dewa Wisnu. Kemudian gajah yang dikendarai oleh Purnawarman dianggap sebagai gajah Airawata yang dikendarai oleh Dewa Wisnu. Selain itu, seorang raja pendiri dari kerajaan Kediri yang bernama Airlangga juga kerap dianggap sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Nah, ini menunjukkan bahwa raja-raja pada masa Hindu-Buddha kerap dipandang, kerap dianggap sebagai keturunan atau dianggap sebagai titisan dari para dewa. Nah, itulah yang kemudian dikenal sebagai konsep dewa raja. Kemudian pengaruh berikutnya di bidang sastra. Nah, di bidang sastra, kita tahu bahwa pada masa Hindu-Buddha, gitu ya, di masa Hindu-Buddha, banyak sekali kemudian karya-karya sastra yang dikenal oleh masyarakat. Ada yang mendapatkan pengaruh langsung dari India, ada juga yang merupakan karya asli dari penduduk di Indonesia. Kita bisa menyebutkan beberapa karya sastra yang mendapatkan pengaruh dari India langsung adalah Mahabharata. Nah, jadi Mahabharata ini merupakan sebuah karya sastra terkenal yang berasal dari India yang juga kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada kisah Ramayana. Nah, kisah Ramayana juga merupakan kisah yang berasal dari India tetapi kemudian dibawa masuk ke Indonesia dan kemudian menjadi bagian dari budaya di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Satu hal yang menarik, di dalam kitab Mahabharata dikisahkan adanya tokoh Punokawan. Nah, tokoh Punokawan yang terdiri atas 4 orang ya, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, tokoh Punokawan ini tidak muncul dalam kisah Mahabharata versi India, tetapi kemudian masuk di kisah Mahabharata versi Indonesia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya local genius atau kearifan lokal dari masyarakat Indonesia di dalam menyaring informasi yang berasal dari luar. Selain itu, contoh lokal jenis lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha adalah kisah tentang pernikahan yang dilakukan oleh Drupadi dengan Pandawa V. Dalam kisah Mahabharata versi India dikisahkan Drupadi menikah dengan 5 orang Pandawa. Dalam cerita Mahabharata versi Indonesia, Drupadi dikisahkan hanya menikah dengan salah satu anggota Pandawa 5 saja yang bernama Yudhistira. Nah, ini menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk memfilter, ya, tidak mengambil semua informasi yang berasal dari luar, mengambil semua budaya dari luar untuk dijadikan bagian dari budaya Indonesia. Itu merupakan contoh local genius masyarakat Indonesia, khususnya pada masa Hindu-Buddha. Kemudian karya sastra lain yang mendapatkan pengaruh dari Hindu-Buddha dan mendapatkan pengaruh langsung dari India adalah kitab Arjuna Wiwaha.
Nah, kitab Arjuna Wiwaha ini dikarang oleh seorang penulis yang bernama Empu Kanwa. Nah, kisah atau kitab Arjuna Wiwaha ini merupakan bagian dari karya sastra yang dikembangkan pada masa Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri sendiri dikenal sebagai kerajaan yang memiliki begitu banyak peninggalan karya sastra terkenal sampai hari ini. Selain Arjuna Wiwaha, juga terdapat kisah Bharata Yuda yang menggambarkan proses penaklukan kerajaan Jenggala oleh kerajaan Panjalu pada saat Panjalu dipimpin oleh Raja Jayabaya. Jayabaya kemudian menggabungkan kerajaan Jenggala dan Panjalu membentuk satu kerajaan kembali yang bernama Kediri. Nah, kitab Bharatayuda ini dikarang oleh dua orang, yaitu Empu Sedah dan juga Empu Panuluh. Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kemudian karya sastra berikutnya yang dapat kita sebutkan dari kerajaan Kediri adalah kitab Jangka Jayabaya yang ditulis langsung oleh Raja Jayabaya yang mengandung ramalan-ramalan Jayabaya tentang kondisi Nusantara di masa yang akan datang. Kemudian kita juga bisa menyebutkan banyak sekali karya sastra pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian juga ada kitab Pararaton. Kemudian ada kitab Sutasoma, dan juga ada kitab Negara Kertagama. Ini merupakan karya sastra yang terdapat atau yang merupakan bentuknya adalah kitab. Banyak sekali kemudian sebelum adanya kitab-kitab karya sastra ini adalah penulisan prasasti-prasasti. Kita dapat menyebutkan ada prasasti Yupa yang berasal dari kerajaan Kutai, kemudian ada prasasti Ciarutan, Kebon Kopi, Muara Ciantan, prasasti Lebak, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi yang berasal dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada prasasti Karangberahi, prasasti Ligor, prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tuo yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Dari kerajaan Holing ada prasasti Tukmas. Kemudian dari kerajaan Mataram kuno ada prasasti Balitung, ada prasasti Mantiasih, ada prasasti Canggal. Banyak sekali kemudian peninggalan tertulis yang dihasilkan pada masa Hindu-Buddha. Pertanyaannya adalah ketika prasasti-prasasti itu dibuat, bahasa dan huruf apa yang kemudian digunakan? Tentunya bahasa dan huruf yang pertama-tama digunakan pada masa penulisan prasasti di masa Hindu-Buddha adalah bahasa dan huruf yang berasal dari India, yaitu bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, juga bisa kita sebutkan ya. Nah, di sini saja menjadi bagian dari peninggalan sastranya begitu. Penggunaan bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Meski nanti dalam perkembangannya masyarakat Nusantara kemudian mengembangkan aksaranya masing-masing. Nantinya terbentuk kemudian aksara Melayu kuno, aksara Jawa kuno, aksara Sunda kuno, aksara Bali kuno, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kembali menunjukkan bahwa adanya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sesuatu yang mungkin tidak berasal dari dalam Indonesia tetapi berasal dari luar Indonesia. Kemudian kita lihat, selain pemerintahan dan karya sastra, bentuk pengaruh dari ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah peninggalan berupa bangunan, berupa candi. Nah, candi pada dasarnya dapat kita bagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, kita dapat membagi candi berdasarkan corak agamanya. Ada perbedaan antara candi Hindu dengan candi Buddha. Nah, beberapa candi Hindu yang dapat kita sebutkan, di antaranya ada Candi Prambanan yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, dinasti Sanjaya. Kemudian juga ada Candi Dieng. Berikutnya ada Candi Bajang Ratu. Kemudian juga ada Candi Kidal. Nah, ini merupakan candi-candi yang bercorak Hindu. Sedangkan candi-candi bercorak Buddha, diantaranya dapat kita sebutkan, ada Candi Borobudur, kemudian ada Candi Mendut, Candi Kalasan, termasuk juga Candi Muara Takus,
yang merupakan candi peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Selain itu, candi dapat pula dibedakan berdasarkan tempatnya. Nah, jadi kita juga bisa membagi candi berdasarkan tempatnya. Ada candi Jawa Tengah, kemudian ada candi Jawa Timur. Beberapa perbedaan antara candi di Jawa Tengah dengan candi di Jawa Timur. Yang pertama dari bentuk bangunan fisiknya. Candi-candi di Jawa Tengah umumnya berbentuk tambun. Nah, jadi umumnya candi-candi di Jawa Tengah ini bentuknya tambun, besar. Begitu ya. Sedangkan di Jawa Timur bentuknya ramping. Kita bisa membandingkan antara Candi Bajang Ratu yang terdapat di Jawa Timur merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit dengan Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno dinasti Shailendra. Kemudian candi di Jawa Tengah ini biasanya menggunakan batu andesit yang berwarna hitam. Kenapa menggunakan batu andesit? Karena di Jawa Tengah banyak ditemukan batu-batu yang berasal dari letusan gunung. Sedangkan di Jawa Timur, candinya kebanyakan menggunakan batu bata. Nah, jadi kalau di Jawa Tengah, batunya adalah batu hitam andesit. Kalau di Jawa Timur, batunya batu bata. Begitu. Kemudian, candi-candi di Jawa Tengah biasanya menghadap ke arah timur. Sedangkan candi Jawa Timur biasanya menghadap ke barat. Nah, gitu ya. Jadi candi Jawa Tengah menghadap ke timur, candi Jawa Timur menghadap ke barat. Satu lagi yang mungkin bisa kita sebutkan adalah induk candi di Jawa Tengah terdapat di tengah. Sedangkan induk candi yang ada di Jawa Timur terdapat di halaman belakang. Nah, inilah perbedaan bangunan candi yang terletak di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Dan tentu saja bentuk bangunan candi ini juga merupakan pengaruh dari ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tetapi, lagi-lagi, kita harus paham bahwa ketika kemudian pengaruh Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia, ternyata bisa terjadi sebuah akulturasi antara tradisi megalitik yang sebelumnya telah berkembang di Indonesia dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Satu candi yang dapat kita sebutkan merupakan bentuk akulturasi budaya antara agama Hindu-Buddha dengan tradisi megalitik yang sebelumnya telah berkembang di Indonesia adalah Candi Borobudur. Kenapa? Candi Borobudur secara fungsi merupakan bangunan candi peribadatan bagi umat Buddha. Tetapi secara bentuk fisik bangunannya merupakan bentuk bangunan punden berundak yang telah dikenal oleh masyarakat pada masa Megalitikum. Selain itu, terdapat relief atau ornamen candi yang menggambarkan perahu bercadik. Nah, perahu bercadik ini telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak masa prasejarah. Gitu ya, sejak masa Megalitikum dan zaman logam dan lain sebagainya. Jadi sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat sudah mengenal adanya konsep perahu bercadik yang dimasukkan ke dalam relief Candi Borobudur. Lagi-lagi menunjukkan adanya akulturasi budaya antara agama Hindu-Buddha dengan tradisi megalitik yang sudah berkembang di dalam masyarakat sebelumnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, Sobat Edson, demikianlah pembahasan kita mengenai perkembangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya tentang berita asing, serta pengaruh peninggalan dari ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga dapat dipahami bersama. Jumpa lagi di video-video pembahasan materi berikutnya dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!